Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah ada di hari yang kelima tahun 2021 bulan April, dan renungan kita hari ini adalah hati yang diperbaharui. Hati yang diperbaharui mengeluarkan hal-hal yang baik. Hati yang diperbaharui mengeluarkan hal-hal yang baik. Matius 12 ayat 35, sekali lagi Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya, luar biasa ayat kita hari ini. Jadi dari hati yang baik akan keluar yang baik. Kalau ada hati yang jahat, pasti yang keluar adalah yang jahat. Penyucian yang benar mempersatukan orang-orang percaya kepada Kristus dan kepada satu sama lain dalam ikatan sambutan hati yang lemah lembut. Persatuan ini menyebabkan kasih yang sama seperti Kristus, mengalir terus-menerus ke dalam hati, yang mengalir lagi dalam kasih kepada satu sama lain. Kualitas yang penting dimiliki oleh semua orang ialah sifat-sifat yang menandai kesempurnaan tabiat Kristus, kasihnya, kesabarannya, keadaannya yang tidak mementingkan diri sendiri, dan kebaikannya. Sifat-sifat ini diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan kebaikan dengan hati yang berkemurahan. Umat Kristen mengasihi orang-orang yang di sekitarnya sebagai jiwa-jiwa yang indah yang untuknya Kristus telah mati. Tidak ada orang Kristen yang tidak mempunyai kasih, karena Allah kasih adanya. Inilah perintah-perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah buah yang harus dikembalikan kepada Allah. Tuhan akan menolong masing-masing kita, di mana kita sangat memerlukan pertolongan dalam pekerjaan yang mulia untuk mengalahkan dan menaklukkan diri. Biarlah hukum kemurahan terdapat pada bibirmu dan minyak anugerah di dalam hatimu. Ini akan mengeluarkan hasil-hasil yang ajaib. Engkau akan menjadi lemah lembut, berpengasihan, berbudi bahasa. Engkau memerlukan segala anugerah ini. Roh suci mesti diterima dan dimasukkan ke dalam tabiatmu. Kemudian itu akan menjadi seperti api yang suci, mengeluarkan dupa yang akan naik kepada Allah. Bukan dari bibir yang mencela, melainkan sebagai suatu penyembuhan jiwa-jiwa manusia. Wajahmu akan menyatakan peta ilahi. Allah menuntut tiap-tiap jiwa dalam pekerjaannya supaya menyalakan pedupaan mereka dari api yang suci. Perkataan-perkataan biasa yang keras dan kasar yang keluar dari bibirmu dengan begitu mudah mesti ditahankan, dan roh Allah berbicara melalui alat manusia. Oleh memandang tabiat Kristus, engkau akan diubahkan ke dalam rupanya atau tabiatnya. Anugerah Kristus sajalah yang dapat mengubahkan hatimu, dan kemudian engkau akan memantulkan peta Tuhan Yesus. Allah meminta supaya kita menjadi seperti Dia, murni, suci, dan tiada bercela. Kita harus memperlihatkan peta ilahi. Jadi saudara, yang nampak keluar dari kehidupan kita itu adalah datang dari hati kita yang bersih, yang suci, yang terus dilatih, yang terus kita belajar untuk memiliki hati seperti. Tapi kuncinya di sini, kita tidak dapat memperoleh hati yang baik, yang suci, yang kudus, kecuali kita datang kepada Yesus, karena hanya kuasa Yesus yang dapat mengubah itu. Artinya bahwa kuncinya adalah ketika kita datang setia kepada Yesus. Apa yang keluar dari hidup kita adalah pantulan kasih Yesus itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Hari ini komitmen kita adalah mari kita datang kepada Yesus dengan setia, agar hati kita dibaharui, dan yang tampil keluar dari hati kita melalui tutur kata kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita adalah merupakan karakter yang Yesus berikan kepada orang lain melalui kehidupan kita. Adalah doa kita di pagi ini melalui firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang indah hari ini. Baharui hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan, agar kami dapat menampilkan Yesus dari hidup kami hari ini dan seterusnya setiap hari sampai Tuhan Yesus datang. Berkati kami hari ini dalam semua tugas aktivitas kami, biarlah selalu ada dalam tangan Tuhan saja. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.